Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salah, summa salam, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, dan alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kami. Kita sedikit berbagi ilmu pengetahuan, terutama dalam ilmu akhlak. Nanti kita bisa merambah atau ke fan yang lain. Kita selesaikan dulu di bab akhlak. Kemarin kita sudah membahas terkait proses belajar ya. Kemarin juga sudah kita bahas tentang bahwasanya orang yang mencari ilmu itu nanti sebagusnya disuruh menghafal, karena kemarin dikatakan orang yang menghafal itu lebih baik daripada hanya sekedar mendengarkannya saja ya. Makanya kemarin sudah kita bahas terkait kefahaman itu akan didapat setelah kita menghafalkannya. Kita langsung ya, kita mulai merambah selanjutnya itu terkait nanti ta'ammul nanti ya, berpikir atau berangan-angan sebelum kita berbicara sesuatu. Kita masih pada proses tahap belajar, makanya nanti termasuk kita disuruh untuk selalu belajar musyawarah, berdiskusi nanti biar kita itu pandai berbicara menggunakan kata yang bagus, persiapan berbicara yang bagus. Nah, itu nanti kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dikatakan wa yanbaghi li talibil ilmi an yakuna muta'ammilan fi jami'il awqat fi daqa'iqil ulumi wa ya'tadu dhalika fa inna ma yudraku ad-daqa'iq bit ta'ammul falihadza qila ta'ammul tadrak. Di sini dikatakan bahwasanya seorang pelajar atau seorang yang menuntut ilmu itu hendaknya dia disuruh untuk membiasakan diri untuk berangan-angan. Lah, berangan-angannya itu dalam apa? Bahwasanya beramannya di sini muta'ammilan fi jamil awqat fi daqa'iqil ulum, yaitu berangan-angan di setiap ketika mempunyai permasalahan yang agak sedikit sulit ya, artinya kemarin kita sudah bahas ya, artinya untuk belajar itu kita tidak boleh ketika sudah belajar tiba-tiba ditinggalkan begitu saja. Harus kita ta'ammul terus, tikror juga mengulangi lagi. Nah, ini terus ditambahkan disuruh ta'ammul ya, artinya kita disuruh untuk mengangan-angan ketika mempunyai persoalan yang agak rumit ya. Artinya nanti juga hubungannya dengan musyawarah. Nah, di sini dikatakan fa inna ma yudraku ad-daqa'i bit ta'ammul falihada qila ta'ammal tadraku. Nah, bahwasanya karena dengan kita itu ta'ammul tadi ya, ketika mempunyai permasalahan yang sulit, maka kita akan temukan sebuah solusi ya. Makanya ini nanti juga hubungannya dengan musyawarah. Orang ketika mempunyai permasalahan, kita disuruh termasuk adabnya itu bermusyawarah. Artinya kita itu saling sharing yang nantinya bisa mendapatkan sebuah solusi yang bagus. Sama halnya dengan belajar. Ketika kita tidak bisa, boleh tanya ke temannya yang bisa, boleh ke al-alim, kepada gurunya, itu juga bisa. Makanya kita disuruh ta'ammul tadi ketika mempunyai sebuah problem yang sulit, biar mendapatkan sebuah solusi yang bagus. Terus disini dikatakan wala budda minat ta'ammul qabla al-kalam hatta yakunu sawaban fa innal kalama kas-sahmi fala budda min takwimihi qabla al-kalam hatta yakunu musibah. Nah, ini menarik sekali bahwasanya orang yang menuntut ilmu atau seorang pelajar itu sendiri itu dia hukumnya wajib. Wajib apa? Ta'ammul qabla al-kalam. Kita disuruh untuk berangan-angan dulu sebelum mengucapkan sesuatu apapun.
Artinya apa ya? Semua itu harus dipertimbangkan, tidak asal ceplos gitu ya. Nggak boleh. Nah ini juga termasuk adab. Orang ketika berbicara itu harus betul-betul difikirkan dulu, nggak boleh tiba-tiba asal bilang. Ta'ammul qoblal kalam hatta yakunu shawaban. Artinya sehingga apa yang Anda katakan itu adalah memang nanti perkataan yang enak ya. Shawaban, benar juga. Artinya nggak asal bilang. Karena fa'innal kalam kasahmi fala budda min taqwimi qoblal kalam hatta yakunu musibah. Karena sesungguhnya sebuah perkataan itu ibarat sebuah anak panah. Nah, bahwasanya anak panah itu ketika sudah dilepaskan dari busurnya, ketika sudah meleset saja itu berbahaya sekali. Nah, makanya sebelum kita lepaskan dari busur itu memang bidikannya itu harus pas. Nah, di sini dikatakan hatta yakunu musiban. Jadi kita sebelum membidik, sebelum diangkat busurnya, harus bidikannya itu jelas dulu. Biar nanti tidak salah bidikan. Sama halnya tadi perkataan. Orang ketika berbicara apapun itu disuruh ta'ammul qoblal kalam hatta yakunu shawaban. Kita harus berbicara itu difikirkan dulu, diangan-angan dulu. Sekiranya ini pas apa tidak, sekiranya ini bagus apa tidak, itu harus dipertimbangkan. Karena tadi ibarat itu adalah sebuah anak panah, ketika bidikannya salah, meleset, itu bahaya sekali. Sama halnya perkataan, makanya kita harus dijaga betul. Ini termasuk adab siapapun itu, apalagi nanti orang yang mencari ilmu, apalagi nanti ketika sudah mempunyai ilmu. Nah ini perkataannya harus dita'ammul dulu, harus diangan-angan sekiranya baik apa tidak. Nah ini penting sekali. Sini katakan hadza aslun kabirun wa huwa ayyakuna kalamul faqih al-munadhiri bit ta'ammul. Nah, makanya di sini sangat penting sekali ya, bahwasanya di sini dikatakan hendaklah seorang yang pandai ilmu agama, ahli fikih, itu harus betul-betul diteliti dulu omongannya, harus diangan-angan dulu perkataannya, nggak boleh asal bicara, asal ngomong. Ini sudah diwanti-wanti oleh salafun saleh. Artinya sebelum kita berbicara harus dita'ammul dulu, diangan-angan dulu, sekiranya bisa diterima oleh orang apa tidak, nggak asal ceplos. Kan ditakutkan meleset karena tadi. Bahwasanya karena fa'innal kalam kasahmi fala budda min takwimihi qoblal kalam hatta yakunu musibah. Jadi bidikannya harus betul-betul jelas, karena ditakutkan meleset. Sama halnya perkataan tadi, harus diangan-angan dulu, takut terpeleset omongannya. Nah, di sini dikatakan hila ra'sul akli ayyakunu al-kalamu bit tathabbuti wat ta'ammul. Bahwasanya ini juga penting ya, bahwasanya ra'sul akli, model daripada akal itu sendiri adalah ayyakuna al-kalamu bit tathabbuti wat ta'ammul. Maka termasuk model daripada akal atau orang yang mempunyai akal atau pokok daripada akal adalah ketika kita tidak sembarangan ngomong. Nah, di sini dikatakan bahwasanya salafun salih dikatakan orang standarisasi mempunyai akal itu adalah dia sembarang ngomong apa tidak. Karena ra'sul akli ayyakuna al-kalamu bitathabbuti wa ta'ammul. Karena orang yang mempunyai akal pasti akan berangan-angan dulu. Pasti dia akan berhati-hati dalam berbicara, tidak semaunya sendiri. Nah ini warningnya bagi kita itu biar tidak sembarang ngomong. Artinya harus hati-hati ketika itu pas apa tidak. Nah ini harus diperhatikan. Sekiranya tidak pas, mending tidak usah diucapkan. Karena kita sebagai pembeda orang yang mempunyai akal apa tidak. Kalau orang tidak mempunyai akal, ngomong terserah semuanya sendiri. Tapi kalau dia pandai dalam ilmu agama, dia mempunyai akal, itu ketika ngomong apapun harus dipertimbangkan dengan bitta'amul tadi, harus diangan-angan yang itu benar apa tidak. Di sini dikatakan dalam syair ya, usika fi nadmil kalam bi khamsatin in kunta lil musi asyafiqi muti'an. Bahwasanya
kata musannif itu beliau mengatakan, saya pesan untukmu bahwasanya untuk fi nadhmi kalami bi khamsatin, disuruh untuk menjaga bicara dalam 5 perkara. Karena apa? In kunta lil musi asyafiq muti'an, karena jika kau tidak patuh, artinya pada pembawa yang pesan tadi, maka kamu harus sukarela. Nah, apa saja? La taghfulan sababal kalami wa waktuhu wal kaifa wal kamma wal makana jami'a. Bahwasanya jangan sampai Anda itu terlupa apa sebabnya, kapan waktunya, bagaimana caranya, berapa panjangnya, di mana tempat, itulah semua. Artinya apa? Musonif itu berwasiat kepada kita itu untuk menjaga perkataan kita itu dalam 5 hal. Di sini dikatakan sebabnya, kapan waktunya, bagaimana caranya, berapa panjangnya, di mana tempatnya. Artinya ketika kita berbicara itu harus betul diangan-angan. Ketika sudah jelas semua baru diutarakan. Kalau tidak, belum jelas, mending gak usah. Ya, kita disuruh untuk tidak boleh asal ngomong. Kalau tidak bisa, ya bilang tidak bisa. Kalau memang itu tidak benar, bilang tidak benar. Nah, ini juga sangat penting bagi kita. Karena tadi ya, ra'sul akli ayyakuna al-kalam bitasabbut. Karena kita itu sebagai pembeda orang yang mempunyai akhlak, akal apa tidak, bukan akhlak ya, maaf, akal ya. Sebagai pembeda orang yang mempunyai akal apa tidak adalah tadi ya, cara berbicaranya. Harus bita'ammul wa tatsabbut, harus berangan-angan dulu, harus disaring dulu, diperkirakan dulu mana itu benar, mana itu tidak. Nah, ini sangat penting sekali. Makanya kita, ini juga problem bagi kita ya, tidak semuanya berbicara, apalagi dalam sekarang dunia maya ini. Kita harus diwanti-wanti, kita tidak boleh asal ngomong, tidak asal bicara yang sekiranya kita tidak tahu, sekiranya kita tidak mumpuni, lebih baik diam. Hanya kita nggak usah ikut-ikutan, karena itu bukan ranah kita dalam hal apapun. Ini masih adabnya orang yang mencari ilmu. Orang apalagi nanti ketika sudah mempunyai ilmu juga harus dipertimbangkan semua. Mana itu yang baik, mana itu yang tidak benar, itu harus dipertimbangkan dulu, tidak asal berbicara. Nah, mungkin itu ya kajian pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, kita lanjutkan besok. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.